Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Kompor ya, konsultasi market dan portofolio. Seperti biasa ya, saya reviewkan dulu market mingguan, apa yang terjadi sepanjang minggu kemarin. Terlihat di sini kalau untuk view ISG masih dalam bullish trend-nya, namun masih tertahan di area-area resistennya ya, di sekitar level 7530 itu, 7568 ya, 7568 sampai level-level 7583. Nah, itu yang minggu depan akan diuji. Kalau dia mampu untuk breakout ya, memakai tentunya minggu lalu ya kita sadar sekali bahwasanya untuk ISG ini dinaikkan oleh DCII ya sama SMMA yang terakhir ya setelah DCI-nya disuspend. Kalau masih possible market-market big cap selain OMPP dan banking mungkin harus hati-hati kalau DCII-nya nanti mulai turun-turun, SMMA-nya kalau tidak disertai dengan kenaikan banking dan OMPP ya, karena big cap itu salah satu yang kemarin menopang banyak adalah DCII ya dan SMMA yang terakhir, grup Sinarmas. Kalau DCII kan Salim ya sama Pak Toto Sugiri. Itu so far masih dalam fase bullishnya. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi flow asingnya ya, untuk flow asing dalam satu minggu kemarin, sini kalau kita perhatikan untuk flow asing. Ya, kalau kita perhatikan flow asingnya dalam satu minggu kemarin masih mix ya, tapi di tanggal 23, 24 cukup ada kenaikan ya untuk si asingnya gitu. So far masih dalam momentum untuk kenaikannya ya gitu. Semoga saja masih terus berlanjut untuk kenaikan ISG, namun harus hati-hati karena kita kalau udah di ketinggian-ketinggian ini ya suka terbawa euforia ya. Nah, jangan sampai terbawa euforia, stay calm ya, tetap santai biar nanti kondisi-kondisi apapun yang terjadi bisa kita responsif gitu. Kemudian untuk secara sektoral ya bisa terpantau di sini masih sektor tekno ya. 2 minggu ini sektor tekno memang mengguncang ya, DCII, kemudian ada beberapa grup MTech dan sebagainya. Ini yang masih outperform, kemudian infrastruktur juga masih, energi juga masih ya, masih underperform yang finance. Makanya kalau kita lihat hari Jumat kemarin banking pada turun karena rilis kinerja ya yang kurang bagus, khususnya BNI, BRI gitu, direspon negatif makanya pada turun 2-3%. Untuk minggu depan masih secara sektoral energi, basic industri, teknologi, dan infrastruktur. Nah ini ya yang masih menarik untuk kita perhatikan sektor-sektoralnya. Kemudian kalau kita lihat secara momentum rotasinya juga ya terpantau ini sektor-sektor yang masih outperformnya ya. Ada cuan, energi, MBS, TB, Toba. Kemudian kalau rotasi sektor masih 3 sektor ini aja ya, energi, tekno, infrastruktur. Itu yang memang untuk cukup menarik kita perhatikan di pergerakan minggu depan. Kemudian secara komoditas hari Jumat kemarin ada koreksi dulu ya, take profit di gold, crude oil. Kemudian untuk bursa Dow Jones masih all time high ya, karena masih duitnya masih muter di sana ya di saham-saham US. Semoga saja ada flow masuk banyak nanti asing ya ke emerging market khususnya Indonesia karena emang masih muter di sana sama kripto ya. M2 yang dicetak oleh suku apa The Fed gitu itu banyak masih lari ke bursa US, obligasi US sama kripto gitu. Itu sementara untuk aliran duit di global ya. Untuk kita sih memang masih belum dapat banyak sehingga flow masih belum terdeteksi ya. Hal ini senada juga dari flow banking yang belum ada gitu. Masih di sektor-sektor komo, infrastruktur dan tekno ya yang masih ada flow kemarin. Itu untuk view sementara market so far masih oke ya, belum ada tanda-tanda bahaya tapi tetap harus berhati-hati bermain di ketinggian gitu. Itu dia untuk secara sektoralnya kalau kita view sedikit coba ya Dow Jones-nya nih. Apa yang terjadi di Dow Jones? Soalnya mereka pada ATH ya, kita aja yang masih belum. Karena memang masih belum ada flow duit besar ya. Kita masih kebagian di konglo-konglo aja ya. Nah, ini Dow Jones-nya ya. Dow Jones kalau kita lihat secara teknikal ya. Dow Jones. Nah, Nasdaq S&P. Kita lihat si loading. Kita lihat view dulu market global.
Nah ini ya untuk view Dow Jones memang masih trend up ya, tapi dia udah mulai membentuk double top juga ya, harus hati-hati juga Dow Jones nih. Kemudian bursa S&P, S&P ini S&P masih ATH juga ya luar biasa. Kemudian Nasdaq ini ya masih all time high. Karena memang duitnya banyak di sini ya, belum pada lari ke Indonesia. Nasdaq, hati-hati semua Nasdaq untuk sektor teknonya ya. Gitu. Makanya kita juga ikut-ikutan ya sektor tekno 2 minggu ini karena emang dari US Global Nasdaq-nya ATH kita juga ikutan sektor tekno ya. Dimotori oleh DCII. Oke langsung saja untuk yang mau konsultasi-konsultasi nampaknya sudah banyak pertanyaan seperti running trade ya. Luar biasa. Ya, maaf minggu kemarin ya kita off dulu karena ada kegiatan ya gitu di luar. Oke langsung saja dari Pak Reza. Ada ESA, Energi Toba. Oke kita langsung review kan. ESA ya. ESA sih kita lihat responnya karena kemarin rilis hari Jumat malam LK-nya dia ada koreksi ya, menurun gitu. Nah, untuk dari sisi teknikal, ini kemarin tertahan di 665 ya. Kalau misalkan di respon negatif mungkin akan ada koreksi dulu besok apalagi dia kemarin ada 2 sentimen ya gitu. Sentimen dari keluar LQ45 dan sentimen dari LK yang rilis ternyata masih turun gitu ya dibanding tahun sebelumnya gitu. Nah ini harus diwaspadain kalau misalkan ada koreksi sehat dulu ya, karena kemarin tidak mampu breakout 665 karena emang target dari resistennya 665 dulu, kemarin tertahan. Tinggal besok lihat responnya. Yang penting dia selama tidak di bawah 585 MA20-nya so far masih oke gitu ya. Nah itu untuk ESA. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi ada di energi dan Toba. Ini energi juga masih sama-sama uptrend ya. Energi terpantau sekali ya, target kemarin 500 tercapai juga di sini ya, di kompor-kompor sebelumnya, waktu kita bahas-bahas ya, 2 minggu lalu, possible 500 ternyata nyampe, sekarang bermain di area 500-an ya, kita upgrade lagi targetnya ya, kita cek-cek dulu, kita upgrade ya, untuk si energi ini. Nah untuk energi sendiri ya, possible sih mungkin mengejar area-area resist selanjutnya ya, kalau kita cek di sini target resisten selanjutnya berapa deh? Nah, ini terdekatnya possible mungkin ke 585 sampai 600-an ya. Itu arah-arahnya ke depan. Kalau misalkan nanti dia skenarionya kinerjanya bagus mungkin 585 600-an akan bermain lagi ya karena memang super uptrend di sini ya untuk energi. Begitupun Toba juga sama ya. Toba sekarang dia udah jarang mau di bawah 1000 ya. Itu udah jarang mau di bawah 1000, sekarang possible dia untuk uji level resisten lagi di sekitaran 1160 sampai level 1210 yang kemarin diuji cobanya gitu. Ini dia untuk view-nya masih teknikalnya masih super uptrend juga, tidak ada rasa khawatir. Kemudian Pani kemarin setelah isunya di ini ya belum diomongkan oleh pihak Paninya ya karena pemberitaan dari Bloomberg Techno-nya kayak sepihak gitu, jadi belum dalam waktu dekat untuk dia isu, makanya kemarin direspon negatif ya, sempat pagi-pagi turun ya, karena memang untuk si Pani ini masih drama ya, tapi sih harusnya tahun ini dia ada tetap RI ya, tapi nggak tahu kapan gitu, harusnya tetap ada RI, bentar ya, kok dia agak nge-lag ya, kok nggak muter-muter deh. Aman ya, suara saya aman dulu. Kita ganti dulu internetnya. Muter-muter Pani. Nah ini Pani ya. So far Pani masih di atas MA 200, masih di atas MA 20-nya. So far masih oke. Kemarin cuma ada koreksi sehat dulu ya. Karena kabar dari belum waktu dekat untuk RI gitu ya, ditepis oleh manajemen, berita dari Bloomberg Techno-nya gitu ya. Tapi so far dia akan minggu depan uji lagi resisten di 16.900-nya. So far masih oke. Itu untuk Pani ya Pak Edo. Apakah Big Mac ada kemungkinan bisa ATH? Tidak akan bisa kalau saya pribadi. Selalu saya ngomong ya, karena kinerjanya gitu. Kalau saya ngeliat sih yang nopang ISG Konglo gitu. Ini kita bicara fakta, data fundamental, tapi siapa saja bisa salah ya. Kalau saya pribadi, opininya tetap sama dari Januari saya ngomong tidak akan bisa ATH tahun ini. Tidak ada reasonnya, karena ekonomi kita lagi turun, kinerja Big Bang pasti turun.
Big Bang itu tergantung kinerja. 2024 itu puncaknya kemarin karena masih oke kondisi ekonomi kita. Kalau tahun ini kayaknya kurang, lebih enak trading. Coba aja nanti sampai Desember bener nggak bisa ATH atau nggak. Kalau dia nanti kuartal 2 jelek, kuartal 3 jelek, tidak akan bisa ATH. Itu dia. Untuk good guy ya. Kita bicara fakta, data, fundamental. Karena kalau Big Bang kita bicara fundamental dan makroekonomi. Itu dia. Nggak bisa dia kayaknya sih untuk tahun ini ATH. Harus sabar lagi nunggu momentum ekonomi Indonesia bertumbuh, ya situasi ekonomi global dan sebagainya. Untuk Big Bang harus sangat disayangkan ya. Kalau nyangkut-nyangkut di tahun 2024 masih nyangkut 2025. Kalau yang punya atas ya, kalau yang punya bawah sih enak gitu. Tapi kalau yang beli-beli BRI 5.000 6.000 masih harus nelan napas dulu 1 tahun ini tidak kemana-mana. Lebih enak beli saham-saham konglo dan ada yang momentum sentimennya. Gitu. Kita harus berdasarkan riset ya. TH itu harus fundamentalnya harus solid ya sama kondisi ekonomi kita. Itu dia ya. Untuk view saya sih mungkin bisa salah ya, tapi view saya sih tidak akan bisa ATH kalau melihat faktor makroekonomi global, fundamentalnya sendiri. Karena asing biasanya sangat-sangat lihat fundamental kalau di big cap. Kalau dia dirasa jelek pasti dibuang kayak hari Jumat kemarin. Cuma minus 2% padahal BNI tapi dipukul 3% turun gitu. Begitupun juga nanti kuartal 3, kuartal 4, kalau dia dirasa turun-turun terus, maka bisa dipastikan akan susah ya. Good guy ya, harus sedikit sabar. Maybe not year ya, gitu. Oke, kita lanjutkan ke Antam. Antam juga menunggu LK, saya proyeksikan LK-nya mungkin tumbuh 80-90% ya, dari proyeksi gini. Atau bisa saja 100%-an ya, dibanding bulan sebelumnya. Untuk Antam ini sih lebih ke untuk trading sekarang ya, karena dia udah atas gitu ya, udah bermain di 3.000-an. Untuk Antam ini sekarang sih lagi di fase-fase demand, tapi kalau keluar LK saya saranin SOS, sell on strength untuk momentum LK gitu, karena masih banyak saham-saham emas yang masih harga bawah gitu. Kalau saya sih pribadi untuk trading aja, nanti ketika LK keluar langsung sell SOS, LK keluar gitu, karena ketika udah lama konsolidasi bermain di atas itu biasanya udah kecenderungannya melemah untuk naik tinggi, apalagi lama sideways gitu di atas. Nah itu biasanya ciri-ciri udah tidak kuat untuk membuat new high ya. Apalagi kalau misalkan bulan-bulan depan tidak membuat new high lagi nih di 3.500 3.600-nya, ya udah berarti memang untuk momentum trading untuk sekarang ini, karena dia kalau udah lama konsolidasi mungkin di dalam kotak ini aja. Itu tuh view Antam ya sementara. Antam udah, Toba udah, Pegas. Oke, kita lihat Pegas. Kita lihat Pegas. Pegas masih konsolidasi juga ya. Saya lihat di sini Pegas masih nunggu sentimen ya. Masih dalam fase-fase akumnya selama dia masih tidak di bawah 1565 ya. Masih so far oke. Itu untuk Pegas, tapi masih akan konsolidasi, nunggu momentum, mungkin momentum LK ya, nanti Agustus mungkin bisa menggerakkannya ke atas lagi. Untuk sementara dia akan berkonsolidasi di range 1655 sampai level 1570 lah ya. Itu arah-arah geraknya. Antam muda Adro brand. Oke, Adaro juga ya, salah satu EBT ya, energi terbarukan yang masih tertinggal. Adaro so far dia masih akan ngejar dulu ya arah-arah resisten kemarin 2050. Kalau break 2050 maka possible dia nutup gap 2100, itu arahnya Adaro ya. Sekarang sih dia lagi koreksi sehat dulu karena kemarin minggu lalu ya 4 hari dia naik terus gitu. So far masih oke momentumnya. Tapi dia tantangannya minggu depan atau Agustus nanti harus lewat 2050 untuk mencapai target gap terdekat 2100. So far masih tren oke ya. Sementara sih akan konsolidasi lebar ya. Itu untuk Adaro view-nya. Kemudian brand masih menunggu krusial momentum juga. Brand Cuan PTRO ini krusial momentum di 7 Agustus. Kalau dia tidak masuk, siap-siap akan merah. Kalau masuk, siap-siap akan hijau. Itu ya pilihannya. Kalau pengumuman 7 Agustus dia tidak masuk, maka dia akan yang menekan indeks OMPP nanti. Tapi kalau dia masuk, dia akan yang menerbangkan indeks. Itu pilihannya ya. Tapi biasanya sih harusnya dijaga-jaga ya mendekati 7 Agustus. Kalau ternyata dia nggak dijaga, berarti tim OMPP tidak ngejar untuk MSCI Agustus. Kita lihat tadi pergerakan chartnya. Brand ini kalau dia ngejar MSCI harus stabil di atas 9.000.
awal-awal Agustus. Kalau ternyata awal-awal Agustus dia nggak stabil di atas 9.000, berarti tim Om PP nggak ngejar untuk Agustus, mungkin ngejarnya nanti November. Tapi harus hati-hati kalau drama MSCI ini bisa menjadi sebuah petaka juga ya bagi Om PP Group gitu. Biasanya kalau dia nggak masuk suka ada koreksi ya, baik itu koreksinya ARB atau koreksinya cukup lumayan. Nah itu menjadi krusial, harus teman-teman perhatikan yang pegang-pegang Om PP. Kalau semisal nanti announcement MSCI 7 Agustus nggak masuk, ya jangan sampai beli di pucuk-pucuk sini, nanti nyangkut malah ya gitu. Makanya ini benar-benar krusial untuk momentum. Nah kalau untuk secara view teknikal, untuk brand dia akan mau uji coba lagi 8.025-nya terdekat sampai 8.375 itu dia. Sementara sih dia akan konsol dulu nih, menunggu something sesuatu ya gitu. Karena diproyeksikan analis sebenarnya sih yang paling possible masuk itu cuan dan brand, tapi kita nggak tahu. Penilaian MSCI itu bisa berbeda ya. Kalau kita bilang apa namanya free float-nya dari tim Om PP bilang kita udah 11%, ternyata dari MSCI bilang belum memenuhi, ya mau dikata apa gitu. Biasanya kalau dia belum masuk pasti asingnya juga ngebuang ya. Karena udah 2 tahun seperti ini gagal masuk, langsung didam ya. Mungkin teman-teman yang ngikutin 2023, 2024 di mana brand-brand ya sempat ARB ini 2 tahun ya berturut-turut 2023, 2024 gitu. Nah, ini juga dramanya akan tersajikan ya. Kalau misalkan dia masuk, mungkin akan gap up. Kalau nggak masuk, dia akan gap down. Nah, itu dia. Pokoknya harus hati-hati, benar-benar diperhatikan. 7 Agustus ini menjadi krusial. Tapi nanti kelihatan dari geraknya, kalau dia misalkan ini harus hati-hati, better TP-TP bertahap. Kalau takutnya dia kalau nanti 6 Agustus nggak nyampe 9.000 karena perhitungannya sih harus 9.000 ke atas untuk ngejar MSCI Agustus. Tapi kalau ternyata tim Om PP nggak ngegas di atas sana, mungkin dia nggak ngejar kali ya Agustus sih. Bisa saja gitu. Tetap harus hati-hati itu ya, intinya. Om PP ini lagi krusial untuk Agustus ini. Jadi benar-benar diperhatikan yang pegang brand PTRO cuan 3 itu ya terutama. Tapi yang lainnya sih biasanya ke-trigger juga. Kalau naik, ikutan naik. Kalau turun, ikutan turun gitu. Itu dia untuk view-nya ya. Ini menjadi krusial momentum 7 Agustus ini. Teman-teman harus perhatikan. Kemudian ada BKSL Elsa, Pak. Oke, kita cek dulu ya BKSL Elsa. BKSL kemarin aku nomini RO dia ada take profit sedikit ya sehingga menimbulkan shock terapi ya di sini dari 140 ke 124 gitu. Tapi kemarin di-recover lagi sama tim-timnya ada IF biasanya ya market maker lamanya ya IF NI buyback lagi. So far masih oke ya karena kemarin sifatnya taking profit sesaat akun-akun nomini satunya ya mungkin dia udah ngelihat karena memang biasanya BKSL kalau udah nyampe 130-an itu area-area sellernya. Inilah area yang dinamakan supply area. Ketika menyentuh 130-an biasanya area-area selling. Nah, kalau untuk sementara sih dia masih dalam demand area ya. Yang penting jaga supportnya jangan sampai di bawah 19 itu batas stop loss-nya. Kalau Anda yang trading BKSL karena kalau di bawah 19 possible bisa di bawah 100 nanti dia. Ah itu dia ya. Yang penting dijaga aja 109 itu jangan sampai breakdown. Kalau dia sampai breakdown, better nunggu di bawah 100. Tapi kalau dia ternyata dijaga, mungkin possible nanti digas lagi 130-an. Itu dia untuk cara trade-nya. Kemudian ada Elsa. Oke, Elsa juga menunggu sistem LK ya. Biasanya LK ini kalau nggak salah ya, coba tinggal dicek proyeksinya. Elsa ini juga salah satu yang LK-nya masih diperhatikan ya. Kalau kita lihat ntar masih loading ya. Kita lihat posisi chartnya. Oke, Elsa ya. Wih, kok dia balik lagi. Sambil nunggu ya. Selu deh. Oke, Elsa so far dalam momentum trennya masih oke, masih terjaga ya, masih trennya up, masih di atas MA 200, masih di atas MA 50, masih di atas MA 20. Untuk sementara Elsa dia akan menguji coba level resistennya atau supply area di area-area ini ya. Nah, itu dia. Sementara sih so far masih oke, tinggal nunggu momentum LK-nya mungkin ya. Kalau dia misal LK-nya bagus mungkin akan gap up naik ke supply areanya di area 530 sampai 550. Itu area-area terdekatnya 530 550. Kemudian Ratu dan Raja. Ini Ratu juga ya, so far masih bagus ya. Saya sih lebih senang Ratu ya kalau dari price action. Ratu biasanya di bawah 7.000 itu area-area akumnya ya, sampai level area 6.200, 6.800-an inilah ya. Itu area-area akumnya. Terus supply areanya biasanya dia di 7.600 sampai 8.000 kemarin. Nah itu yang sekarang sih dia masih akan konsolidasi di range tersebut saya lihat ya. Nah itu untuk Ratu sementara. Kemudian untuk Raja ya.
Kita perhatikan Raja memang masih di krusial momentum ininya ya, trennya, karena dia kemarin sempat menguat di 2600-an tapi tidak kuat secara price action untuk menembus level supply areanya sehingga dia ke base demand areanya lagi di sini. Nah, harus diperhatikan kalau Anda pegang Raja jangan sampai di bawah 2260 karena kalau dia breakdown di bawah 2260 maka possible dia bisa bermain ke 2000-an atau bahkan di bawah 2000 gitu. Harus hati-hati. Ini lagi di crucial support ya. Makanya saya bilang price actionnya lebih bagus Ratu dibanding Raja ya, secara TA. Kita bicara TA ya gitu. Lebih bagus Ratu. Kalau ini sih lagi di crucial momentum support. Kalau dia misalkan breakdown di bawah 2260 maka possible nanti dia bermain 2000-an biasanya atau bahkan 2000 harus hati-hati. Nah, itu untuk view dari secara teknikal Raja dan Ratu. Seperti tahu batas samanya. Coba bahas sisi gelap RI-HU, baik buruknya buat investor. Sisi gelap RI biasanya untuk mengarungi investor retail kalau dia untuk bayar hutang. Nah, biasanya seperti itu RI-nya ya. Right issue itu artinya dia menambah jumlah saham ya dengan seenaknya gitu. Terus dia mengambil duit para investor, banyak contoh-contoh RI ya gitu. Yang dulu kayak Mami, beberapa saham, pokoknya dia penggunaannya kalau dia buat untuk bayar hutang segala macam pasti itu sisi gelap. Pasti retail dikarungin gitu. Pasti sahamnya anjlok, apalagi dia RI di bawah jauh harga market. Nah, itu sisi gelapnya. Sisi positifnya kalau ekspansi, kalau konglo bagus. Ah, itu aja dia ya tentang RI. Kemudian BRPT unstoppable ya, tidak ada kata sell di sini, masih uptrend sekali ya, tidak ada perdebatan di sini, super uptrend ya, terdekat sih akan uji 2600-an ya sampai 2800 gitu dia. Tidak perlu khawatir ya. WIRG juga kemarin 2 minggu ini ya menjadi kejutan juga ya, gorengan-gorengan yang liar sekali sektor techno ya WIRG ini karena dia ke-trigger di sektornya gitu. Nah, untuk WIRG sementara selama dia tidak di breakdown di bawah 96 mungkin masih akan ada goreng-gorengan lagi ya ke 120-annya. Itu dia untuk WIRG view-nya. Sorry. Itu dia. BRMS juga masih menunggu sentimen LK ya, emas-emasan menunggu sentimen LK. So far BRMS masih oke selama dia tidak breakdown di bawah 400 ya. Biasanya sih area-area bawah 400 area demand ya. Kemarin sih dia sempat tertahan di supply areanya di sini ya. Tertahan di supply areanya gitu. Mungkin itu akan diuji coba lagi BRMS di level 450 sampai 480 kemarin ya, area-area supply-nya gitu. Nah, ini sementara sih so far dia akan terkonsolidasi di level 400 sampai 480 menunggu LK dia. So far masih oke lah ya. Ini sih dikasih kesempatan masuk buat untuk yang belum punya biasanya. Itu BRMS, tinggal nunggu sentimen LK. Masih so far TA-nya masih oke. WIRG, BRMS sudah, DSSA juga ya di calon-calon katanya kandidat MSCI. Tapi kita lihat ya DSSA masih uptrend juga. Ini juga salah satu yang menjaga ISG sepanjang Juli ini ya. Kemarin naik banyak DSSA, DCII, yang saham-saham big cap ya. Selain misalkan OMPP merah dan Big Bang merah, biasanya ini saham-saham Sinarmas. Dan terakhir kemarin Sinarmas SMMA kodenya, tiba-tiba ARA Jumat. Makanya kalau SMMA nggak ARA itu mungkin Jumat bisa dalam ISG ya. Makanya ISG cuma tipis-tipis saja kan Jumat. Karena SMMA yang ngejaga juga ya gitu. ARA dia ketika DCII-nya disuspend. Untuk DCSA masih akan uji coba lagi level resisten 69500-nya ya. Dan ini juga seperti DCII calon-calon mau di stock split ya. DCII, DSSA makanya terus dijaga ya, apalagi sekarang harganya 66 ribuan. So far masih trend up untuk DSSA. Terus MSCI itu apakah benar nggak lihat fundamental? Tidak lihat fundamental. Dia melihat market cap dan likuiditas. Karena namanya fund asing, itu percuma fundamental bagus, tapi kalau nggak bisa masuk triliunan, nggak bisa keluar triliunan. Dia ngelihat pertama market cap dan likuiditas transaksi harian. Nah, itu dia. Itulah memang bedanya ketika fund asing melihat sebuah saham di negara-negara berkembang. Gitu. Benar sekali. TOTL. Oke, kita lihat TOTL. Makanya nggak heran kan, Goto pernah masuk MSCI. Nah, dikarungin lah asing nyangkut lah, CL lah asing. Nah, Arto juga asing masuk. Itulah memang market maker lokal untuk mencari duit ke fund asing gitu. Karena memang fund asing, kalaupun dia CL duitnya banyak kan, ratusan triliun gitu.
dia CL dikit kayak debu-debu aja gitu. Makanya sih fund-fund lokal seneng ketika masuk MSCI, ada fund asing masuk, dia bisa keluar. Pernah kejadian di TPIA dapat OBP triliunan, kemudian grup AMMN masuk MSCI dapat, bahkan Goto pun bisa ngarungin fund asing kan waktu 125 kalau nggak salah fund asingnya masuk, ZP asing ya, sampai sekarang nyangkut. Itu dia. Memang salah satu alternatif market maker lokal untuk mencari duit ratusan miliaran dalam sehari. Nah, tapi prosesnya lama, harus maintain volumenya, harus maintain market cap-nya, itu ya nggak gampang. Tapi masuk MSCI, karena penilaian asing juga ketat sekarang ya, itu nggak mau dia hanya jadi exit liquidity, makanya dia benar-benar milih ya sahamnya gitu. Itu memang dunia MSCI. TOTL, oke kita lanjut TOTL ya. TOTL. Oke, kita cek TOTL bentar. TOTL sih so far akan uji level resist lagi ya. Masih di atas MA20, MA200-nya. Dia terdekat sih akan uji 745 sama gap dividennya. Ini kan saham dividen atau nggak salah TOTL ya, CA. Dia mungkin possible kalau dia breakout di 745 mungkin akan uji 765-nya. Itu paling TOTL. SCMA, ya SCMA diuntungkan sama MTEK. MTEK kayaknya LK-nya bagus ya, harus punya kayaknya. Bercanda ya. Ntar lihat aja LK-nya bener nggak tuh ya. RI, IMJS, si IMJS nanti tunggu Agustus ya. Kayaknya sih baru RI ya. Gitu. RUPS. Bagus IMJS, RI-nya. Bisa jadi kuda hitam. Kita coba bahas SCMA dulu. SCMA masuk LQ45 menjadi angin segar, dan salah satu sentimennya juga mau IPO video kalau jadi tahun ini ya. Nah, itu untuk SCMA dan MTEK, so far chartnya masih bagus ya. Saya belum lihat MTEK sih, kayaknya udah 600-an ya. MTEK bagus. Nah, untuk SCMA dia akan uji lagi 193 kalau breakout, mungkin untuk gapnya ke level 200. Gitu. Kemudian MTEK ini kayaknya sih LK-nya bagus ya, proyeksikan ya. Coba bener nggak ya proyeksi saya nanti ketika udah keluar langsung gap up. MTEK untuk so far sementara ya, biasa ya, seperti biasa MTEK ketika kemarin di bawah 500, buy, gebuk ya, demand areanya. Ini paling gampang main MTEK ya. Sekarang dia udah dekat-dekat resist, biasanya memang diuji-uji kelayakan ininya ya, kekuatan dari buyernya nih. Karena biasanya kalau udah dekat-dekat 600-an ini dia suka ada koreksi. Nah, inilah yang diuji coba ya. Untuk sementara sih dia akan minggu depan 635 sampai 650-nya lah. So far trennya masih oke. Itu dia ya untuk grup MTEK. Untuk news RI IMJS. RI-nya sih kayaknya bagus buat ekspansi ya IMJS. Apalagi ada Salim, nah, kalau ada Konglonya ya. Tapi memang volatilitasnya yang sangat-sangat tinggi, karena ini saham-saham kriuk, renyah ya, di mana dia naik bisa tinggi, turun juga tinggi sehari ya, gitu. Tinggal teman-teman sesuaikan aja. Untuk RIMJS, secara chart masih di atas MA20, MA200, MA50, so far masih oke ya, gitu. Tapi dia memang liar ya, namanya juga saham-saham kering. Ini sih banyak owner yang pegang. Masih bagus. Saratoga, kita cek Saratoga. Pak Sandiaga Uno, apa yang terjadi terakhir ini Pak Sandiaga? Saratoga so far kemarin dia sempat breakout MA200-nya, tapi tidak mampu bertahan ya. Ini akan menjadi supportnya lagi ya, MA200-nya ini serta level-level area ini. Kalau dia masih dijaga di atas area level 16860, mungkin akan possible lagi untuk uji 2080. So far tren momentumnya masih oke ya, tapi agak sedikit melemahnya. Gitu. Wifi tidak perlu dipertanyakan dan tidak perlu diperdebatkan, masih oke. Saya tidak lihat chartnya aja udah tahu ya, masih so far bagus. Kemarin dikasih di area-area reakumulasinya 2600 bagi yang tertinggal, kata Wifi. Jangan sampai tidak beli, nanti saya tinggalkan Anda jauh. Nah, untuk terdekat dia akan uji coba lagi ke level 3000 sampai 3200. Kemarin dia mantul di Fibonacci 50%, golden rasionya di 2600-an. Itu sih memang area-area akumnya sebenarnya itu 2400, 2600-an tuh reakumulasi bagi yang tertinggal kereta sebelum Pak Hasim melaju jauh lebih tinggi katanya Pak Hasim. Masih bagus Wifi. MBMA ya terdekat sih ya, masih tertahan ya di MA20 dan MA200-nya. Biasanya sih di bawah 500 sih so far oke ya gitu untuk reakumulasi. Kalau kita perhatikan MBMA ini ya, area-area demand-nya lagi di sini ini. Tapi dia kalau dijaga 500 mungkin possible bermain lagi minggu depan di 540-nya lagi ya, 540 lah resisten terdekatnya. Ya 540 lah ya, itu diuji coba lagi. Tapi kalau di bawah 500 so far menarik gitu di reakum. BRIS dan Cuan. Nah, ini BRIS juga salah satu banking ya. Hanya ada 3 banking menurut saya yang top perform di tahun 2025. Ada BRIS, ada BNLI, dan ada
BTPS. 3 itu saja yang chartnya masih bagus. Kalau Big Bang yang lain, so far untuk trading aja. Kalau untuk swing sih kayaknya rugi waktu. Coba aja lihat sampai Desember ya benar nggak? Bisa saja saya salah, tapi ini point of view saya sendiri gitu. Nah, Bris, untuk sementara sih dia akan uji coba lagi level resistnya biasanya main ke 3 ribuan ya. Area-area supply-nya biasanya akan diuji coba 3 ribuan. Minggu depan akan uji cobanya atau Agustus nanti ya ke sana arahnya. Itu untuk Bris masih bagus. Cuan juga ya, ini menjadi krusial momentum 7 Agustus nanti. Pokoknya 3 itu ya. Makanya ini kan lagi galau market makernya juga ini. Saya gas terus nggak? Saya gas terus takutnya nggak masuk. Nanti malah didam lagi sama fund asing katanya kan. Gitu, dia masih galau. Makanya lagi nego-nego mungkinnya sama via MSCI-nya. Om PP kita doakan yang terbaik aja. Karena kalau MSCI masuk kita ada flow asing. Itu buat bagus fondasi market juga ya gitu. Karena kita masih kering juga asingnya. Untuk cuan sendiri dia ada gap terdekat sih enaknya sih kalau belum punya barang doain ke sini ya, tapi yang udah punya barang doanya minggu depan naik aja bang gitu kan. Makanya setiap hari bertempur doa antara orang yang belum punya barang dengan orang yang sudah punya barang. Yang belum punya barang pingin nunggu gap. Ya ayo dong cuan turun 1445. Yang punya barang pingin naik ke 1600 ke atas lagi. Nah, tinggal doa mana ya? Itu tinggal balik ke masing-masing dan mana yang dikabulkan sama Tuhan nanti. Nah, tapi kalau secara pure technical dia possible sih akan uji area dimensi ini lagi dulu ya. Gitu. Selama dia so far sih masih trennya masih up ya, masih di atas MA 200, MA 50, MA 20. Tapi dia di krusial sini aja ya gapnya sih. Sebenarnya enak ya tutup gap dulu terus naik kayak gitu. Biar tidak ada utang-utang dikit lah ya. Gitu. Tapi so far masih oke. Kemungkinan sih view-nya ya sampai awal Agustus nanti ini menjelang MSCI dia akan bergerak dalam kotak ini dulu deh. Akan konsolidasi ya, masih menunggu krusial momen nanti ini sebelum 7 Agustus ini. Karena dia kandidat juga ya yang probabilitasnya lebih besar dibanding PTRO dan Brand cuan ini ya, dari beberapa analis untuk MSCI. Itu untuk view teknikalnya. Kemudian Adaro udah, CBDK, CNMA ya. CBDK ini memang agak beda ya dibanding PANI gitu. Kemarin dia sempat ya diguyur 8%, tapi direcover lagi ya. Sebenarnya sih enak ya, diguyur-guyur demand area di sini kemarin dikasih demand area ya. Gitu. Tapi so far dia sementara sih akan terkonsolidasi dulu sih saya lihat ya. Karena secara TA momentum lebih bagus PANI ya gitu. Kalau untuk CBDK ini dia kalau belum lewat level 6375 mungkin masih bermain akan di dalam kotak ini aja. Krusial resisten kuatnya itu di area 6375. Kalau dia belum berhasil sampai akhir Juli ini lewat, mungkin masih akan di dalam range konsolidasi kotak ini saja. Itu untuk view technical CBDK. CNMA ya, kemarin ada film Jumbo yang nyentak box office ya. Mungkin akan berpengaruh ke kinerjanya. Mungkin ini juga menunggu kinerja kuartal 2 kalau dia meledak. Ya, biasanya saham-saham lapis 3 ini kinerjanya kalau meledak itu pasti gap up opennya ya. Gitu biasanya. Nah, ini juga mungkin masih menunggu sentimen sehingga pergerakannya masih galau-galau, masih berada di range konsolidasi. Range konsolidasi sementaranya di 144 sampai 160-an. Nah, sementara itu pergerakannya karena masih nunggu momentum LK kali ya. Gitu. IMJS sudah tadi kita bahas masih bagus, seger. Oke, apakah sahamnya seseger namanya? Kita cek chartnya. Seger, masih mulai pelan-pelan merayap ya, pelan-pelan merayap ini. Dia possible terdekat akan uji coba MA 200-nya ya ke 372, bagus dia kemarin breakout dari MA 20, MA 50-nya, tapi tantangan terdekatnya MA 200 ini harus di breakout, maka itulah level minggu depannya harus diuji coba untuk dilewati 374. Tapi secara momentum keluar konsolidasi cukup oke, volume juga oke, masih bagus, seger ya. Antara Adro, Cuan, dan Brand yang mana untuk jangka panjang? Menarik. Pasti yang chartnya bawah, Adaro. Itu ya, kita berpikir jangka panjang. Kalau chart bawah pasti Adaro. Karena yang lainnya, risk and reward-nya udah tinggi. Nah, kita pilih yang belum tinggi. Daripada main ketinggian, nanti dipukul, sakit ya gitu. Balik lagi ke risk and reward. Sebelum kita entry, perhatikan risk and reward-nya ya. Apa landasan-dasarnya? Kalau Brand harusnya di 6 ribuan ke bawah itu cocoknya beli ya. Kalau sekarang sih lebih ke trading, kecuali nanti kalau udah fix dia nggak masuk atau masuk baru ya enak ya. Tapi udah main di tengah-tengah Brand ya. Kalau untuk jangka panjang sih paling Adaro. Kalau di kanan ditanya 3 ini ya, saya berbicara view teknikal. Yang masih risk and reward-nya masih oke, Adaro. Itu ya, karena dikasih pilihan 3, maka dari 3 pilihan ini saya pilih Adaro. Bagaimana dengan RI Mina? RI Mina bagus. Ya, makanya sih kemarin biasanya perdagangan terakhir right itu kalau saham-saham yang bagus right-nya itu akan dikerek naik, goreng dulu. Kemarin kan Mina digoreng hari Jumat ya gitu. Masih bagus dia. Pihak Soro ya.
Tapi memang gorengan aja ya, kriuk-kriuk renyah aja dia, Mina, Bufa, itu satu paket dia tuh, renyah-renyah kriuknya, ya volatilitasnya tinggi dia ya. Kalau yang nggak siap harus hati-hati gitu, kecuali punya harga bawah oke lah ya di trading stop. Oke, film juga ini ya salah satu yang ada right issue tapi memang tidak terlalu serius nampaknya ya digarap karena karena RI-nya harga 900 jauh di bawah market ya. Jadi dia bahkan di perdagangan terakhir pun dia nggak dikerek-kerek ya gitu ini. Untuk film ini sendiri sementara sih dia masih di bawah MA20-nya, masih trennya sih momentumnya agak kurang ya. Karena ini masih downtrend, belum breakout dari tren lainnya ya. So far dia mungkin akan konsolidasi dulu nampaknya dalam jangka pendek saya lihat ya. Ini untuk view-nya. Mungkin di dalam kotak ini saja sampai dia breakout dari tren lainnya. Itu dia. Karena memang dia cuma crossing aja sih sementara ya kalau nggak salah filmnya. PFA bagus, PFA, BRI rata-rata saya 4.400. Ya, terus buat apa ya? Agar pertanyaannya lebih jelas ya. BBRI Pak, rata-rata saya 4.800. Iya, ini buat apa dulu nih BBRI-nya ya? 4.800, porsi dananya berapa dan bagaimana? Wah, gila! 4.800. Ini mah tinggi sekali ya, cukup tinggi ya. Nggak tinggi-tinggi amat, tapi tengah-tengah lah ya. Menarik ini ya. Porsi dananya berapa ya? Kalau mau curhat itu lengkap ya, biar kita bisa mendiagnosa penyakit di portofolionya ya, seperti dokter gitu. Kalau BRI saya 4.800, ya terus apa 4.800? Masih nyangkut di atas kan? Gitu. Tapi porsi dananya berapa dulu nih? Kita harus tahu kalau udah 80% dana, oh tidak gitu ya. Anda harus sabar tahun-tahun depan gitu. Karena kita nggak tahu lagi kapan dia balik ya. Karena memang terlihat ya kalau dari segi price action karena ini udah masuki Agustus ya. Kalau Agustus September dia belum stabil di atas MA 200, mungkin akan agak susah untuk sampai Desember 4.800 ya. Tapi lihat saja nanti flow asingnya karena banking itu tergantung dari flow asing ya. Kalau asingnya deres masuk pasti dia cepat ke 4.800. Tapi so far sementara untuk BRI ini sendiri dia akan terkonsolidasi ya. Terdekat dia kalau belum lewat MA 200-nya masih momentumnya itu kurang. Saham yang di bawah MA 200 biasanya momentumnya itu nggak bisa untuk long term kita kawal ya. Biasanya dia naik bentar, nah kayak di sini nih kan, narik bentar MA 200-nya dipukul balik, turun lagi ke bawah. Nanti narik bentar nggak bertahan, kepukul lagi ke bawah. Itulah memang saham-saham yang lagi momentumnya kurang lebih enak di tradingin. Kalau di swingin mungkin rugi waktu BEP lagi. Beli di sini, balik lagi. Naik di sini lupa TP, balik lagi ke BEP. Itu dia. Ya. Tapi kalau untuk 4.800 sih mungkin nunggu momentum ya. Kondisi ekonomi kita mungkin bagus-bagusnya gitu ya. Ada momentum kerjasama mungkin atau apa gitu. Tapi so far kita berbicara fakta di lapangan, pengangguran di mana-mana, pertumbuhan lagi lesu, sehingga BRI menjadi bank retail terbesar Indonesia atau yang menyalurkan KUR, ya PHK di mana-mana, orang lagi ngerem untuk produksi dan sebagainya, ya bahkan layoff beberapa perusahaan juga. Nah, inilah yang membuat kinerjanya menurun. Karena biasanya banking itu tergantung kinerja dia untuk naik. Karena kemarin, kenapa 2024 itu bisa ATH? Karena masih perform. Nah, beda. Kasus 2025, semenjak masuk Donald Trump, banyak kebijakan-kebijakan, mulai dari tarif dan segala macam. Nah, itulah yang membuat makro global berubah. Nah, sehingga memang, apalagi Danantara masuk sekarang kan, semua dividennya sekarang dimasukkan ke Danantara. Ya, sehingga dia untuk perform ekspansi segala macam jadi agak berkurang banking. Nah, inilah salah satu sentimen negatif banking tahun ini sejak Danantara masuk karena dipusatkan ya. Semua dividennya yang tadinya dia lari masih ngendap di bank ya, sekarang dia masuk ke kas Danantara dan itu diputar-putar sama Danantara. Jadinya harusnya kan biasanya bisa buat untuk masuk ke sisi income, harusnya kan dividen-dividen banking ini yang tadinya bisa diendapkan di bank-bank BUMN tapi sekarang ditarik ke kas Danantara, jadi terpisah asetnya gitu ya. Nah, itu juga salah satu yang membuat banking agak susah untuk tahun ini. Selain faktor fundamental, karena masuknya Danantara, jadi dia ruang geraknya tidak bisa lincah. Dan terlalu banyak intervensi juga dari pemerintah Prabowo ya, seperti kebijakan rumah, segala macam ya. Terus buat koperasi, pendanaan koperasi merah putih, pendanaan dari bank-bank BUMN. Inilah yang membuat bank BUMN kinerjanya tertekan. Nah, itu ya. Karena memang beda ini kebijakannya Pak Prabowo sama Pak Jokowi ya. Makanya kalau puncaknya kemarin 2024, karena faktor-faktor itulah ya yang membuat view saya tahun ini untuk balik ATH mungkin chance-nya 10%.
Itu my of view ya, bisa saja beda-beda orang ya. Yang penting kita udah memperlihatkan fakta dan data ya gitu. Itu Pak Anju ya, harus sedikit bersabar. Porsi dananya berapa dulu nih Pak Anju Saragih ini ya? 4.800 ini apakah udah 80% dana, 20% dana? Biar kita tahu ya, apa solusinya. Apakah dibiarkan saja atau di-switch ke saham yang lain biar bisa untuk ngebalikkan keadaan ya. Gitu. Kalau memang masih sedikit ya udah gitu ya, dipisah saja akunnya, ditunggu sampai beberapa tahun ke depan kalau memang tidak mau nge-switch. Kalau cuan masuk MSCI apakah harus ditarik ke harga berapa? Iya, kalau sekarang sih sebenarnya udah masuk di harga-harga sekarang ya, tapi tergantung MSCI-nya. Harga sekarang udah masuk market cap-nya. Dia stabil di atas 1.400, 1.500 itu harusnya udah masuk. Dia kandidat terbesar sebenarnya cuan ini. Tapi kalau misalkan pihak MSCI ya, wah ini ada ini ya. Ada ini kita report dulu, blok-blok dulu nih ya. Ada ilegal nih. Forex account manager ini spam ya. Ntar dulu kita ini dulu dia ini spam ini. Spam report dulu nih. Kita hapus dulu nih. X account manager delete, ban user. Waduh, kita diserang ini gila. Delete dulu. Nah, kita delete dulu. Nah, ini BBRI 80% dana. Astagfirullah, Pak Anjuh ya. Saya turut berduka, 4.800 80% dana. Memang sih solusi terbaik saat ini pelan-pelan keluarin switch ke saham-saham mungkin yang saya lebih prefer kalau mau recovery wifi aja ya. Saya konviksinya tinggi di sana buat recovery karena ini 80% dana. Karena saya nggak tahu tahun ini. Oh ya BBHI juga bagus. Nah ini tahun ini juga perform BBHI itu. Sorry saya tadi kelewat ya BBHI. Nah ini ya buat Pak Anjuh ya. Karena ini 4.880% dana. Takutnya Pak Anjuh tahun ini hanya menonton saja ya saham-saham yang lagi perform. Nah itu tapi solusi dari saya. Tapi balik lagi ke Pak Anjuh misalkan jatuh cinta sekali kepada BRI karena terkenal BRI sekarang singkatannya Bank Retail Indonesia. Para pahlawan bursa senang sekali di sana gitu ya. Itu mungkin solusi terbaik dari saya. Kurang apa? Masukkan ke wifi. Mungkin buat recovery ya. 80% dana saya nggak tahu soalnya beda-beda modal orang ya. Mungkin 80% dana dari 1M kah, 100 juta kah, 10 juta kah, kita nggak pernah tahu kan gitu. Bisa mungkin Pak Ajuh pertimbangkan ya, itu mungkin dari saya. Karena kalau sampai Agustus ini belum break MA 200 kayaknya agak susah, itu dia. Itu ya kalau cuan tadi minimal stabil 1.500 itu harusnya masuk, tapi balik lagi ya. MSCI itu penuh dengan kejutan-kejutan, drama-drama. Kita bilang possible masuk, tapi dari kacamata MSCI timnya ternyata bilang belum, mau dikata apa. Tapi harusnya udah masuk di level-level harga sekarang market cap 100T. Tinggal free float-nya. Emang Om PP itu selalu tantangannya bukan market cap, free float ya, yang dimiliki publik. Ya. Misal katakanlah Om PP ngeklaim publik atau masyarakat pegang 10%, tapi data MSCI bilang, oh masih 5%, 6% nih. Nah itu ya memang adanya perbedaan view data dari pihak MSCI dan tim Om PP itu kan yang selalu menjegalnya ya, karena perbedaan free float-nya gitu. Oke kita lanjut ke PFA. PFA di suspend ya. PFA juga bagus, kemarin dia sempat raih isu akuisisi perusahaan farmasi di Australia. Ya story-nya saya mengatakan juga kemarin ya, ini possible ke 500 ternyata nyampe juga ya. Puji syukur 505. Nah, dan dia juga masih uptrend sekali ya. Mungkin akan diuji coba lagi nanti kalau kebuka. Udah kebuka nggak sih? Oh, udah kebuka ya? Udah kebuka PFA, sorry ya. Mungkin possible lagi akan uji 464 sampai 500. Masih uptrend, tidak perlu diragukan untuk PYFA. Masih uptrend. Mungkin akan diuji coba lagi. Masih bagus-bagus. Humi, waduh Humi. Dia sih sebenarnya Humi tidak terlalu berkepentingan setahu saya ya, Humi. Tapi kita coba lihat chartnya. Nah, Humi cuma di sini-sini aja tuh bermainnya tuh. Ya. Cuma setway aja, tidak terlalu di-maintain. Terakhir sih dia repo, terus agak gagal ya. Ini kan Huminya ini Humpus ya, punyanya Pak Tommy ini ya. Nggak terlalu dia di-maintain ya, sama seperti golf gitu. Rata-rata sih dia tidak belajar sama Om PP ya, konglo-konglo kayak konglo Tommy Soeharto ya. Karena mungkin terlalu banyak duitnya kali ya gitu. Kalau dia sih nggak terlalu maintain setahu saya, karena semua sahamnya sih nggak ada yang di-maintain ya. Beda kalau Om PP, Salim, ya Bakri, nah itu sih ada sedikit-sedikit di-maintain lah ya. Kalau ini sih nggak terlalu menurut saya. Kalau dia di-maintain pasti nggak mungkin bergerak di 60-50 ya. Pasti udah 200-300 gitu. Humi sementara akan bermain di range area di 54 sampai level 66 ya. Itu aja mungkin di dalam kotak ini saja. Itu untuk view dari Humi.
Info insider, waduh, nggak boleh insider di sini, nanti kita ditangkap OJK. Kita tidak tahu di sini pesertanya mungkin ada yang kerja dari OJK, ya nggak boleh, itu terlarang. Ya Pak Olo ya, nggak boleh gitu. Atau mungkin saham pengurus selain Pak PP, tidak boleh dibahas di umum seperti ini ya. Insider nanti kita ditangkap nanti sama bursa OJK ya. Apalagi ini ada rekamannya di YouTube ya. Nah, saya nggak berani banyak bahas itu. Izin nanya terkait kripto di bulan Agustus, apa benar lagi masuk time to buy? Tergantung kriptonya, nanti kita coba bahas ya. Dunia kripto di jam 4.850-an lah ya, gitu. Gitu ya. Biasanya sih di kripto ada juga ya, Prof Zaki namanya ya, yang untuk ngasih kelas kripto. Nah, itu dia jago tuh, nanti bisa tetap tanyakan di dia ya gitu. Koin masih masih naik, masih FCA, tinggal lihat besok CDIA koin masih arah nggak? Ah, lihat aja besok dia. Dalam 7 hari dia akan FCA. Besok sih koin masih akan drama-drama ya. Kalau dari draft terakhir yang mainin ya, MG mungkin masih akan dibawa arah lagi. Sama kayak CDIA mungkin masih arah lagi ya. Tapi saya sih lebih favorit Cedia karena bid orang yang ngantri masih 3 juta. Artinya selama FCA mungkin arah-arah ya, itu dia. Kalau koin sih mungkin masih akan naik ya, tapi saya lebih senang CDIA. Koin mungkin masih akan naik ya. Kita lihat besok IEP pas waktu opening jam 9 karena dia sampai FCA 7 hari dan ini baru perjalanan 2 hari dia FCA. Masih ada 5 hari itu. Masih uptrend sih. Kalau punya harga IPO hold. Ya, apa yang ditakutkan? Orang harga IPO 100 gitu. Oke, terakhir apa BBHI ya? BBHI juga ini top perform ya, gokil. Memang saya terlewat ini ya. Saya nggak beli dia, terlewat. BBHI masih top perform, terdekat sih mungkin 1.400 kena nih sampai 1.500. Lihat dari cara-cara maintain chartnya ya, dari volumenya masih uptrend sekali BBHI ini. Gokil, saya juga terlewat namanya, saya bisa beli di sini. Tapi ya Pak, banyak saham yang bagus juga ya, nggak mungkin semua kita beli. Kita tidak harus ada semua saham yang hijau ya, gitu. Nggak mungkin ya, ada OMPP yang bagus juga, ini bagus ya. Tapi harus memilih, karena hidup adalah pilihan ya, life is choice. Begitupun di saham, nggak mungkin 10 saham semuanya kita beli kan. Tapi kalau Anda yang memang benar-benar mendalami BBHI, ini selamat, congratulations. Ya, ini sih tinggal dikawal aja di super uptrend ya, di swing tradingin pun masih super uptrend, masih bagus ya. Itu ya, ada lagi ya pertanyaannya nih, udah kita bahas-bahas, koin BBHI, PIFA, udah ya. Kalau insider kita tidak berani spill di sini, nanti di XO ya, silahkan join di XO aja, ntar kita coba spill ya, saya biasanya sama Mas Kris spill. WiFi udah, oh ini di sebelah ya, di sebelah Pak Stefanus tadi WiFi udah dibahas. Silahkan yang mau bertanya-tanya sebelum kita bahas-bahas dunia kripto yang mau bertanya ya. Ada pertanyaan lagi? Kita cek dulu pertanyaannya. Wih, masih banyak ya, tar dulu. Oh, saya terlewat kah? Oke, terakhir koin. Oh, bener itu Pak. MDKA Pak. Oke, MDKA sebelum saya lihat chartnya kayaknya masih bagus dia, trennya up ya. Kita lihat MDKA, Mas MDKA. MDKA kemarin tertahan ya, tapi secara momentum chart masih trend up. Kemarin tertahan di resist 2560. Itu yang akan diuji coba ke depannya ya lagi ya. Tapi secara momentum masih bagus. Harum gimana Pak? Kayaknya iya, Harum masih belum ada ya, Pak Afif Alfaris ya. Harum masih belum ada sentimen, sementara dia akan konsolidasi kalau saya lihat ya. Nah, bener kan chartnya aja sideways nih. 2 minggu lalu ya. Iya, minggu lalu berarti benar 2 minggu lalu kita pas kompor terakhir saya bilang masih akan terus bermain konsolidasi di range kotak ini. Kalau dia belum ada sentimen, masih sama minggu depan juga akan di range kotak ini saja. Emang harus butuh kesabaran karena memang masih belum ada sentimen untuk menggerakkan tinggi ya, untuk Harum Energi gitu. Sementara dia masih di sini. Range area trade-nya masih sementara 770 sampai level 865. Itu dia. Selama dia belum breakout dan bertahan di atas 865, maka belum kemana-mana. Itu dia. Itu Pak Ari sudah tahu ya. Target BMRI tahun ini tergantung kinerja. Kalau pakai chart saya bisa lihat ya. Koin bakalan 1 sampai K ya. Semoga saja Pak Olo ya. Yang penting tetap kawal aja kalau harga IPO. Semoga saja 1K. Kita lihat di market aja responnya. Tadi apa ditanyain saya lupa jadi. Kita cek dulu ya. Harta tahta ya. Harta juga menunggu LK, saya proyeksikan LK juga masih bagus, tapi sementara memang Harta ini masih konsolidasi di range
eh, tinggi ya, lebar. Dia 575 sampai level 670. Tapi favorit saya emas tahun ini yang LK-nya super bagus itu nanti belum keluar LK-nya Archie. Itu favorit saya tuh. Coba lihat nanti LK-nya ya, Agustus keluar ntar. Tapi saya nggak tahu tanggalnya. Harus punya sih ya, bercanda deh, jangan ya. Tadi bilang pom-pom lagi. Itu ya, kalau saya memang favorit tuh Archie. Nah, ini harta juga bagus, mungkin LK-nya tumbuh 50-60% kalau proyeksi dari kuartal satunya kemarin ya saya lihat sih kayaknya masih tumbuh. Rata-rata saham emas kayaknya sih tumbuh LK-nya karena harga gold masih naik, tapi sementara dia konsolidasi di range itu. Itu untuk harta. Masih menunggu era. BMRI tahun ini ya kita tidak perlu banyak bicara tahun ini, kita bicara terdekat saja. Terlalu kejauhan tahun ini ya. Nah, untuk BMRI, nah ini saya lihat view teknikal terdekat aja ya. Nah, ini BMRI ya, kita bicara fakta, data, dan angka. BMRI kalau sampai bulan Agustus September dia tidak breakout di atas MA 200 cuma sampai di situ tahun ini. Nah, itu saja simpel jawabannya ya. Intinya kalau sebuah saham dia masih tidak berhasil breakout di atas MA 200-nya di level 5625 ini, maka sampai Desember tidak kemana-mana. Cuma maksimal di bawah itu aja. Tapi kalau ternyata skenario-nya Oktober November ada sesuatu yang mengguncang bursa ya, membuat banking gila-gilaan naiknya, mungkin bisa saja ya di akhir tahun itu ke 6.000 itu kalau skenario bullish. Kalau skenario bearish mungkin dia possible paling mentok 5.400 5.600 itu saja. Nah, itu ya kita lihat lagi karena kita bicara fakta data sepanjang Juli ini saja tidak kemana-mana. Bayangkan sebulan cuma begini aja chartnya ya. Bagaimana bulan-bulan depan karena di dalam seasonality IHSG Agustus September suka merah market. Nah, biasanya banking juga pasti kena itu dampaknya. Nah, itu dia seasonality ya. Kita bicara 10 tahun seasonality IHSG biasanya kecenderungan Agustus September tuh koreksi marketnya ya, lebih banyak koreksi lah ya. Tapi tergantung chartnya itu saham masing-masing, tapi biasanya banking juga tertekan juga kan kalau ISG-nya merah gitu. Nah itu dia untuk BMRI ya. Kalau skenario-nya di bulan Oktober dia tidak breakout nih, kita bicara Oktober ya berarti Agustus September 2 bulan lagi ya. Agustus September ini dia BMRI ini tidak breakout, maka possible sampai Desember di range proyeksi saya di range 54 56 itu aja. Tapi kalau ternyata Oktober nanti dia breakout MA 200 mungkin possible 6 ribuan di Desember nanti. Nah ini proyeksi ya gitu dari view chart. Saya ngelihat dari view chart. Doit gimana lagi downtrend Bang Doit? Masih banyak saham yang bagus uptrend. Doit ketika 400 juga ngepukul ke bawah. Oke, kita coba bahas saja ya era mesin. Arto habis LK keluar kemarin Pak. Iya. Udah direspon kan pagi-pagi gap up. Habis itu kempes. Biasanya LK kayak gitu ya masih saat. Bagus Arto, masih bagus, LK-nya masih tumbuh, chartnya masih bagus. Wah, nampak 5 menit ya, pertanyaan demi pertanyaan ya, menjelang closing market ini ibaratnya ini ya, spike volumenya tinggi menjelang closing market nih, DJS kita nih. Oke, kita cek dulu pertanyaan dari Pak Werni Salim ya, era dan mesin ya. Cek dulu. Ini menjelang closing statement kita ini jam 9 ya, semakin banyak pertanyaannya. Kita bahas dulu, era dan mesin. Era kalau di atas 200 sih masih oke kayaknya. Kalau kita lihat dulu. Kok lama deh. Oke, era masih konsolidasi besar. Era itu masih bermain di 480 sampai 585 ya. Karena kemarin dia ketika tidak mampu breakout 585-nya dipukul lagi. So far sementara masih akan konsolidasi sampai akhir Juli ini di dalam kotak ini kalau saya lihat era itu so far itu untuk view geraknya. Kemudian mesin masih belum ada banyak tanda-tanda ya. Saya sih kurang cocok sama Om HT ini ya. Sekarang dia masih belum ada tanda-tanda, masih sideways, masih belum digoreng-goreng. Grupnya Om HT ini, dia masih sibuk politik kayaknya ya. Ini belum ada gerakan, masa dia nggak ngiler seperti kekayaan Om PP, Om HT ini ya. Mungkin beda plan hidup kali ya. Gitu. Kalau Om PP kan orang terkaya di Indonesia, kalau Om HT kan dia masih tidak terlalu ambisi ngejar ke sana ya. Nah kalau mesin sih masih sideways, belum ada sentimen. Dan beberapa grup, MNC Group juga masih belum ada parti-partian yang signifikan ya. Begitupun juga mesin di sini kemarin karena dia udah dapat dana kemarin dari FTSE ya. Di sini dia dapat duit nih sekitar kalau nggak salah info yang saya dapat Om HT itu dapat duit sekitar 300 M-an ya fresh money dari FTSE ya. FTSE Index itu indeks dari Inggris. Di sini waktu kemarin itu langsung dibanting sama Om HT, dikasih lah fund asing nih, saya kasih Anda barang katanya ya. Waktu rebalancing market nih sini nih waktu itu dibanting ARB rebalancing market FTSE kalau nggak salah Maret
dia udah dapat cash, jadi nggak terlalu di maintain ya, udah dapat cash banyak ratusan M juga, paling cuma sideways aja kalau saya lihat mesin. Itu dia ya mesin view-nya. Oke, terus ada lagi tadi eh, era masih sama juga kayak tadi view-nya, momentum iPhone ya sama. Doit juga masih sama ya, saya perhatikan Doit di sini. Untuk Doit karena masih down, masih lebih ke trading aja ya. Harus hati-hati jangan sampai dia breakdown di bawah 356 itu aja ya. Karena dia kemarin sempat nyampe 400, tertahan lah dia resistnya di sini itu ya. Momentumnya aja yang kurang. Sebenarnya kalau untuk batu bara yang lagi outperformnya ini ada di Toba ya, sebenarnya Toba, kemudian ada di kalau ADI masih ke selo-selo ya, Toba sama apa ya? Adaro udah bukan batu bara. Kayaknya Toba yang paling perform ya. Toba kayaknya yang paling perform. Saya cek. Toba kayaknya ini memang Toba ya. Toba ya untuk sektor batu bara yang paling perform sekarang ya. Doain sih buat untuk trading pendek aja, buat untuk nge-swing kayaknya agak susah dia. Karena dia ketika 400-an tuh suka muncul sellernya itu penunggunya ya nih, di dump. Gitu. Itu sih yang memang terjadi. Karena memang dalam strukturnya dia masih di bawah MA 200, jadi agak kurang ya. Beda halnya dengan si Toba gitu kan, dia uptrend tuh ya. Ini perbedaan dua sisi ya, sisi uptrend dan sisi downtrend itu. Balik lagi tapi namanya saham tergantung selera ya. Orang ada yang selera senang Doit, ada yang senang Toba, tidak masalah. Yang penting tahu trading plan-nya aja gitu. Tapi kalau secara momentum kurang Doit. AMMN. AMMN. Oke, udah jam 9 ya, pertanyaan dari pertanyaan ya. AMMN. Kita cek dulu. AMMN ini emas kan ya? AMMN. AMMN. Kok dia diam? AMMN. Kita cek AMMN. Bentar ya, kok dia nggak seru-seru. Bentar. Loh. Saya refresh dulu lah. Nah, ini AMMN. AMMN, so far dia dalam momentum sideways juga ini ya. Terkonsolidasi, masih di dalam range kotak ini. Saya lihat AMMN untuk pergerakan sampai akhir Juli nanti ini ya. So far dia terdekat resistnya akan diuji coba 8425 sampai 8775. Itu untuk AMMN. SSI masih uptrend. Nice empo terakhir paling ya. Pokoknya ini pesat ya. Oke, nah terakhir kita tutup ya, kita lock dulu ya, tidak ada pertanyaan lagi kalau kita tutup dulu ya. Gitu, udah jam 9 sejam. Oke, Esesia nice empau. Oke, kita satu persatu ya. Takutnya makin banyak ini ya. Nah, Esesia masih uptrend tapi biasanya sih akan terkonsolidasi dulu ya. Udah terkonsolidasi dulu, biasanya kalau dia udah naik-narik gini biasanya dia akan sideways dulu geraknya biasanya. Tapi so far trennya masih up. Tuh Esesia nice sama empau. Wow, nice, nice. It's very nice. Nice, dia kemarin tertahan di MA 20-nya, so far mungkin akan ada rejection untuk uji lagi level resisten di 476 sampai 500 lah ya, untuk perjalanan ke depan. Kemudian Empau ini kalau nggak salah mainan si Bro Belvin ya, Belvin. Empau terdekat dia akan uji coba, dia kemarin breakout dari konsolidasinya, terdekat akan uji coba 132 sampai 140. Arah resistnya. Pesap juga ya. Pesap ini juga masih kurang momentumnya ya. Kayaknya nunggu LK deh. Pesap ini, nah ini dia breakdown ya. Harus hati-hati pesap ini breakdown dia. Mungkin nutup gap kayaknya ya. Kalau dia breakdown kemarin dia soalnya supportnya itu di 426 ya. Dia breakdown 426 kayaknya mau ngejar gap di sini nih. Ya. Lebih enak sih dia menutup gap di sini ya, biar lebih enak untuk akumnya ya. Terdekat sih dia mungkin ke 390 kalau memang skenario-nya nutup gap ya. Itu skenario yang terjadi. Mungkin nutup gap 390 ini ya, biar tidak ada lagi hutang-hutang, biar nanti ketika muncul LK dia bebas untuk keluar terbang gitu ya. Gitu. Lebih enak sih 390 tutup aja dulu lah, lebih enak. Mungkin itu arahnya. Atau udah TBLA Asri terakhir, oke TBLA Asri. TBLA masih uptrend, CPO memang masih positif ya kalau saya lihat, karena kemarin di sentimen Uni Eropa kita bisa ekspor besar-besaran ya, kita menang di perundingan WTO ya, WTO gitu, kita menang di perundingannya, makanya sentimen sektor-sektor sawit kayak CPO, TAPG, LSIP, DSNG itu kan trennya up semua ya, mungkin sih kinerjanya bagus nanti kayak CPO nih. Ini juga TBLA masih so far bagus, masih stabil di atas MA20, MA50, MA200. Untuk tantangan terdekat dia akan uji 840 sampai 875 lagi. Itu dia. Dan terakhir Asri. Walaupun kemarin sempat ini ya
direspon sesaat aja ya. Untuk suku bunga turun ya, tapi so far untuk ASRI ya secara chart dia masih oke. Nah, ini tantangan kuatnya dia harus breakout di MA 200-nya dan mungkin akan uji 159 minggu depan. So far dia masih stabil atas MA 20 ya. Ini yang cukup direspon kayaknya suku bunga kemarin ya. Ini sama beberapa tani kayaknya ya, yang paling respon sama ASRI kayaknya. Kalau CTR habisnya kan biasa aja gitu ya. Mungkin si LK-nya kali ya yang bagus nanti ini saya belum cek tapi ya ASRI coba nanti dicek di FTA atau di Stockbit ya biasanya saya kalau untuk ngeliat proyeksi LK misal saya tes ASRI ya cara-cara proyeksi pakai case statistik kita cek dulu kuartal 1 ya. Kuartal 1 kemarin tumbuh, oh bagus kayaknya ASRI, bagus ASRI nih, kayaknya LK-nya bagus. Kenapa bilang bagus? Karena kuartal 1-nya aja tumbuh. Kemarin di kuartal 2 dia minus 23M. Pasti ini kalau dia plus sedikit aja nanti akan pemberitaannya. Laba bersih ASRI ya, merubah dari minus tahun lalu ke positif gitu. Oh bagus kayaknya nih. Ini udah kelihatan dari LK kayaknya nih. Ntar keluar LK bagus nih, coba ya. Correct me jika salah ya. LK-nya bagus nih. Kalau sesuatu yang minus dari tahun lalu dan dia di kuartal 1 2025 plus, kayaknya ini bagus nih. Kayaknya ini aroma-aroma LK bagus nih, makanya digas duluan nih. Orang-orang yang insider, orang-orang yang kenal auditor ASRI kayaknya udah borong duluan ini ya. Dari chat sih ketahuan ini, bahaya nih, kayaknya menarik ini ya. Doakan turun dulu kalau belum punya barang ya bercanda ya. Bagus ini LK-nya ini juga bisa jadi kuda hitam ya. LK keluar nanti gap up tinggi dia. Ini bagus, itu cara ngelihat proyeksi LK ya. Kalau saya ngelihatnya karena dia tumbuh kuartal 1, apalagi kuartal kemarin 2024 dia minus nih kan. Nah, ini sedikit cara saya biasanya ngelihat proyeksi LK sambil cek public expose di keterbukaan informasi, dibaca kinerja sampai bulan Mei-nya. Ya, biasanya sih akan kelihatan. Kalian sih yakin bagus ya. Tapi tidak usah taruhan juga ya. Ini bagus. Ya, bagus ya LK-nya. Dari minus ke laba, harusnya laba nih. Kuartal 2 ya. Ini belum keluar ya, kita info sebelum keluar. Kalau udah keluar, harga udah kemana-mana tuh. Nah, itu cara proyeksi saya biasanya. Sedikit tips ilmu. Oke, paling itu saja ya untuk malam ini. Nanti kalau yang mau mengulang-ulang ya, ini videonya langsung tonton di YouTube Kelas Investasi. Kalau yang ingin menanyakan untuk dunia kripto langsung ke admin saja ya. Calon bigger itu gokil Pak Ali Nurdin ya, sampai ngomong calon bigger ini ya, kita nantikan apakah ASRI LK-nya bagus sesuai proyeksi kita malam ini. Siap menjadi saksi dan pelaku sejarah teman-teman ya. Itu dia. Oke, silakan hubungi admin saja untuk yang pingin untuk dunia cryptocurrency ya, yang senang kripto mau belajar lebih lanjut, hubungi saja adminnya. Paling itu saja untuk malam ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Thank you.